Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami pada mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farid Asraful Anam dengan NIM 2001530022. Di kelompok satu ini saya berperan sebagai koordinator kelompok. Kemudian ada teman-teman saya, ada Muhammad Falah Abdurrafi dengan NIM 2001530033 dan ada Wibowo Adisaputro dengan NIM 2001530020 dan ada Nabil Syafiar dengan NIM 2001530028, kemudian ada Setya Hendro Prayoga dengan NIM 2001530045, ada Zikri Fauzul Majid dengan NIM 2001530070 dan yang terakhir ada Hilmi Adriansyah dengan NIM 2001530082. Baik, saya Muhammad Falah Abdurrafi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem baru yang sedang kami kembangkan. Untuk nama dari sistem baru kami sendiri di sini adalah sistem booking antrian online pada bengkel Samudra Motor. Kemudian untuk deskripsi sistemnya, sistem ini merupakan sebuah sistem terkomputerisasi yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi antrian kendaraan mereka secara online. Nah, dalam sistem ini pelanggan dapat memilih waktu dan layanan yang diinginkan, serta akan memperoleh konfirmasi langsung mengenai jadwal kunjungan mereka. Kemudian untuk tujuan dari sistem ini sendiri adalah yang pertama, untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam merencanakan kunjungan ke bengkel motor. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari waktu tunggu yang lama bagi pelanggan. Dan kemudian yang terakhir adalah memberikan transparansi serta kendali kepada pelanggan dalam mengatur jadwal kunjungan mereka. Nah, selain itu, sistem ini juga akan memberikan manfaat bagi bengkel khususnya dalam hal memperoleh data riwayat pelanggan bengkel. Saya Hilmi Andriansyah di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional. Yang pertama, pendaftaran pelanggan. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mendaftar dan membuat akun dengan memberikan informasi pribadi yang diperlukan. Kedua, reservasi antrian. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi antrian kendaraan secara online dengan memilih tanggal, waktu yang tersedia. 3. Manajemen jadwal. Sistem harus memiliki kemampuan untuk mengelola jadwal tersedia, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus jadwal. Keempat, verifikasi dan validasi. Sistem harus melakukan verifikasi dan validasi data yang dimasukkan oleh pengguna untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan informasi yang diberikan. Kelima, pengelolaan kendaraan. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk menambah dan mengelola informasi kendaraan mereka, termasuk merek, model, nomor plat, dan informasi lainnya. Keenam, pelacakan status reservasi. Sistem harus memberikan fitur pelacakan status reservasi kepada pelanggan, sehingga mereka dapat memantau dan mengetahui status antrian kendaraan mereka. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Pertama, keamanan. Menyediakan keamanan data pelanggan dengan menggunakan metode enskripsi dan mekanisme keamanan lainnya. Kedua, kinerja. Memastikan sistem dapat menangani beban pengguna yang tinggi dan memberikan respon yang cepat dalam menyediakan informasi dan pembaruan status. 3. Ketersediaan. Sistem harus tersedia secara terus-menerus sehingga pelanggan dapat mengaksesnya kapanpun dibutuhkan. Keempat, skalabilitas. Memungkinkan sistem untuk dapat berkembang dan mampu menangani peningkatan jumlah pelanggan dan transaksi di masa depan. Kelima, user experience. Menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan bagi pelanggan dan petugas bengkel, serta memberikan pengalaman yang nyaman dan memuaskan. Oke, selanjutnya nama saya Setya Hendro Prayoga dengan NIM 2001530045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan data. Untuk kebutuhan data ini ada 7.
yaitu ada tabel admin, tabel pelanggan, tabel kendaraan, tabel teknisi, tabel jadwal ketersediaan, tabel reservasi, dan tabel pembayaran. Untuk tabel admin, sini ada kolom ID petugas dengan ukuran 10, tipe data integer. Kemudian ada kolom nama dengan ukuran 50, tipe data varchar. Terus ada kolom username ukuran 20, tipe data varchar. Kemudian ada password ukurannya 100, tipe datanya varchar. Untuk role-nya, untuk ukurannya strip, untuk tipe datanya enum, PM. Untuk P ini petugas, untuk M-nya ini adalah manajer. Kemudian ada tabel pelanggan. Di sini ada kolomnya ID pelanggan dengan ukuran 10, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom nama ukuran 50, tipe data varchar. Ada kolom alamat ukuran 100, tipe data varchar. Ada kolom email ukuran 100, tipe data varchar. Ada kolom nomor telepon ukuran 15, tipe data varchar. Ada kolom password ukuran 100, tipe datanya varchar. Kemudian ada tabel kendaraan. Untuk kolomnya ini ada ID kendaraan ukuran 10, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom ID pelanggan ukurannya 10, tipe data integer. Kemudian ada kolom nama kendaraan ukurannya 50, tipe datanya varchar. Ada kolom plat nomor ukurannya 10, tipe datanya varchar. Kemudian ada tahun produksi, ukurannya tidak ada, tipe datanya varchar. Kemudian ada kolom warna ukuran 20, tipe datanya varchar. Kemudian untuk tabel teknisi, di sini ada kolom ID teknisi dengan ukuran 10, tipe data integer. Kemudian ada nama, kolom nama ukurannya 50, tipe datanya varchar. Ada kolom alamat ukuran 100, tipe data varchar. Ada email ukuran 50, tipe data varchar. Ada kolom nomor telepon ukuran 15, tipe data varchar. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel jadwal ketersediaan. Untuk kolomnya ada ID jadwal ukuran 10, tipe data integer. Kemudian ada kolom ID teknisi ukuran 10, tipe data integer. Kemudian ada kolom tanggal ukurannya 0, tipe data date. Kemudian ada kolom waktu mulai ukurannya 0, tipe data time. Kemudian ada kolom waktu selesai ukurannya 0, tipe datanya time. Kemudian ada kolom status ketersediaan ukuran 25, tipe datanya varchar. Kemudian ada tabel reservasi. Untuk kolomnya ini ada ID reservasi ukurannya 10, tipe data integer. Kemudian ada ID kendaraan ukuran 10, tipe data integer. Kemudian ada kolom keluhan ukuran 255, tipe datanya varchar. Ada kolom kilometer terakhir ukurannya 0, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom tanggal ukurannya 0, tipe datanya date. Kemudian ada kolom waktu mulai ukurannya 0, tipe datanya time. Kemudian ada kolom perkiraan waktu selesai ukurannya 0, tipe datanya time. Kolom ID teknisi ukurannya 10, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom status reservasi ukurannya 25, tipe datanya varchar. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran. Untuk kolomnya ini ada ID pembayaran ukurannya 10, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom ID reservasi ukurannya 10, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom pembayaran kemudian ada kolom metode pembayaran ukurannya 50, tipe datanya varchar. Kemudian ada kolom total bayar ukurannya 0, tipe datanya integer. Kemudian ada kolom bukti pembayaran ukurannya 255, tipe datanya varchar. Kemudian ada kolom tanggal waktu bayar ukurannya 0, tipe datanya date time. Kemudian ada kolom status bayar ukurannya 25, tipe datanya varchar. Oke,
Itu saja dari kebutuhan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Fauzul Majid dengan NIM 200153007. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan fungsi dari sistem. Kemudian di sini ada beberapa simbol dari use case diagram. Di sini ada simbol pelanggan, simbol actor. Kemudian di sini ada simbol use case, dan di sini ada simbol association relationship atau penghubung antar elemen atau sistem. Kemudian di sini ada simbol include. Simbol include ini mempunyai fungsi yaitu menggambarkan event atau kegiatan yang dibutuhkan sebelum event sebelumnya terjadi. Maksudnya yaitu ketika si pelanggan ini ingin melakukan booking, maka terlebih dahulu pelanggan ini harus melakukan pembayaran sebelum melakukan booking. Kemudian pelanggan mempunyai fungsi mengelola data kendaraan dan melakukan booking dan melakukan pembayaran. Selanjutnya manajer bengkel mempunyai fungsi melihat laporan booking, melihat laporan pembayaran. Kemudian petugas ini mempunyai fungsi mengelola data kendaraan, mengelola data pelanggan, mengelola data pembayaran, mengelola data booking, mengelola data teknisi, dan mengelola data jadwal ketersediaan. Diagram selanjutnya yaitu kelas diagram. Di sini dapat dijelaskan bahwa satu pelanggan bisa saja memiliki banyak kendaraan. Satu kendaraan bisa berkali-kali reservasi. Setiap reservasi harus ada teknisinya. Setiap jadwal ketersediaan harus ada teknisinya juga. Dan yang terakhir, setiap reservasi harus ada pembayaran setelahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Nah, activity diagram yang kami miliki di sini terdapat 6 activity. Yang pertama adalah booking activity. Nah, pada booking activity ini dimulai dari memilih menu booking terlebih dahulu. Jadi pelanggan yang memilih menu booking kemudian akan disuruh untuk memilih kendaraan, mengisi deskripsi keluhan, dan memilih kilometer terakhir. Nah, setelah itu pelanggan akan menentukan waktu kapan mereka akan melakukan booking tersebut. Nah, setelah menentukan waktu, maka pelanggan akan membuat reservasi dan petugas akan segera mengupdate status reservasi mereka. Jika status reservasi mereka ditolak, maka pelanggan akan diberitahu bahwa waktu yang diminta tidak tersedia dan mereka diminta untuk menentukan waktu untuk booking di waktu yang lain. Nah, namun jika disetujui, petugas akan menentukan teknisi mana yang akan menangani kendaraan dari pelanggan tersebut. Kemudian setelah itu juga akan membuat perkiraan kapan waktu selesainya dan akan mengupdate data jadwal ketersediaan. Setelah itu activity berakhir. Nah, kemudian untuk pembayaran activity di sini dimulai dari petugas akan memilih menu pembayaran. Setelah itu petugas akan memilih ID reservasi kemudian memasukkan total pembayaran. Nah, setelah itu maka petugas akan membuat tagihan pembayaran dan tagihan tersebut akan ditunjukkan kepada pelanggan. Nah, setelah pelanggan mendapatkan tagihan pembayaran, pelanggan akan memilih metode pembayaran. Jika pembayarannya tunai, maka akan langsung diupdate statusnya oleh petugas. Namun, jika metode pembayaran yang dipilih adalah non-tunai, maka pelanggan diminta untuk mengupload bukti pembayaran. Nah, setelah itu, petugas akan melihat bukti pembayaran tersebut dan akan mengupdate status pembayaran. Maka activity selesai. Selanjutnya adalah input kendaraan activity. Nah, di sini pelanggan akan memilih menu kendaraan. Selanjutnya adalah memilih tambah kendaraan, di mana terdapat form untuk mengisi nama atau merek kendaraan, kemudian mengisi plat nomor kendaraan, kemudian mengisi tahun produksi, dan yang terakhir adalah mengisi warna kendaraan. Setelah pelanggan mengisi form tersebut, maka mereka akan menambah kendaraan dan activity selesai. Activity selanjutnya adalah unduh laporan activity. Nah, di sini manajer bengkel akan memilih menu laporan. Nah, di dalam menu laporan tersebut akan terdapat jenis laporan yang akan dipilih. Yang pertama adalah laporan booking,
Kemudian yang kedua adalah laporan pembayaran. Jika memilih laporan booking, maka akan terunduh laporan booking tersebut. Namun jika memilih laporan pembayaran, maka akan terunduh laporan pembayaran tersebut. Setelah itu activity selesai. Nah, activity selanjutnya ya di sini ada register activity. Dimulai dari pelanggan memilih menu daftar untuk mendaftarkan akun mereka. Kemudian dari sistem akan menampilkan form pendaftaran. Nah, setelah itu, setelah ditampilkan maka pelanggan perlu melengkapi form pendaftaran tersebut. Setelah melengkapi form pendaftaran, maka sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh pelanggan. Jika data tersebut tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan pelanggan diminta untuk mengisi form pendaftaran tersebut dan membetulkan data yang tidak valid tersebut. Namun jika data tadi valid, maka sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu activity selesai. Nah, yang terakhir adalah login activity. Di sini dimulai dari pelanggan yang memilih menu login terlebih dahulu. Selanjutnya sistem akan menampilkan form login dan pelanggan akan mengisi email dan password yang sudah mereka daftarkan sebelumnya. Setelah mengisi email dan password tersebut, sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika data tersebut tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan pelanggan diminta untuk mengisi kembali email dan password mereka. Namun jika data tersebut valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan activity selesai. Oke, selanjutnya bagian sequence diagram. Di sini di sequence diagram itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sequence diagram booking. Nah, pada sequence diagram booking itu menjelaskan mengenai alur ketika event terjadi. Di situ misalnya di sequence diagram booking itu pelanggan bisa memilih menu booking. Lalu ketika pelanggan memilih menu booking itu akan masuk ke halaman interface booking. Setelah itu berlanjut melalui proses masuk ke interface service, pelanggan memilih menu service. Setelah itu dari menu service, dari interface service, pelanggan akan mengisi form detail booking. Itu akan dikembalikan ke pelanggan. Seperti anak panahnya itu kembali ke objeknya, pelanggannya itu tersebut. Lalu setelah mengisi form detail booking, pelanggan, data yang diisikan oleh pelanggan, yang diinput oleh pelanggan itu akan disimpan dalam database. Itu mengarah ke interface database. Selanjutnya setelah semuanya selesai, dia akan kembali ke halaman interface booking untuk menampilkan halaman menu booking. Sama halnya dengan sequence diagram pembayaran. Itu pelanggan memilih menu pembayaran, nanti akan masuk ke dalam interface pembayaran. Setelah itu pelanggan memilih menu metode pembayaran yang nantinya juga akan masuk ke halaman interface metode pembayaran tersebut. Setelah itu dikembalikan ke pelanggan tersebut lagi untuk mengisi detail pembayaran. Nah, setelah mengisi detail pembayaran, maka si pelanggan, data yang diinputkan oleh pelanggan akan masuk ke dalam database. Setelah itu yang terakhir menampilkan halaman menu pembayaran lagi. Selanjutnya ada sequence diagram tambah kendaraan dan unduh laporan. Nah, pada sequence diagram tambah kendaraan ini hampir sama juga. Nah, pelanggan itu bisa memilih menu kendaraan. Nanti dia akan diarahkan ke interface kendaraan. Setelah itu dia akan memilih tambah kendaraan, itu dia juga akan diarahkan ke interface tambah kendaraan. Setelah itu mengisi form tambah kendaraan. Di situ setelah mengisi form, data yang dia inputkan itu akan masuk ke dalam database, menyimpan data kendaraan ke dalam database. Setelah itu akan menampilkan menu kendaraan, halaman menu kendaraan. Selanjutnya sequence diagram unduh laporan. Nah, sequence diagram unduh laporan ini hanya bisa diakses oleh manajer bengkel, karena hanya manajer bengkel yang punya privilege tersebut. Di situ manajer bengkel dapat memilih menu laporan yang lalu akan ditampilkan interface laporan. Setelah itu dari interface laporan itu akan ditampilkan dan mengunduh data laporan yang nantinya dikembalikan ke manajer bengkel. Lalu selanjutnya di sequence diagram login dan register. Ini hampir sama karena emang
memang ini adalah alurnya sama. Dalam login, user atau pelanggan itu menginput data terlebih dahulu, lalu dilakukan validasi oleh sistem. Nanti setelah validasi dicek apakah itu gagal atau berhasil. Ketika gagal, itu akan dikembalikan ke halaman login. Lalu ketika berhasil, dia akan redirect ke halaman utama. Setelah ke halaman utama, kalau logout untuk keluar itu menampilkan halaman login lagi. Sama halnya dengan register. Untuk register itu dia input data registrasi terlebih dahulu di halaman registrasi, interface registrasi, lalu validasi apakah sudah benar semuanya, sudah diisi semuanya oleh sistem. Kalau gagal, dia akan dikembalikan ke interface halaman registrasi lagi. Kalau berhasil, dia akan redirect ke halaman login untuk melakukan login. Nah, setelah dari halaman login nanti akan dikembalikan ke halaman registrasi lagi. Oke, selanjutnya adalah perancangan interface. Nah, berikut merupakan tampilan visual yang nantinya akan digunakan pada sistem kami. Oke, ini ada interface login. Sebelum saya menjelaskan ini terlebih dahulu, saya akan menjelaskan alasan kelompok kami memilih pewarnaannya ini. Kenapa? Karena di sini klien kami itu dari bengkel Samudra Motor yang namanya itu Samudra, pasti identik dengan biru. Jadi di sini rata-rata mayoritas pewarnaannya ada biru semua, biru. Terus di sini ada logonya ini berbentuk samudra ya, berbentuk ombak laut kayak gitu. Lanjut untuk penjelasannya, di sini ada logo admin atau user yang menggunakan interface ini nantinya. Terus di sini apabila kita menekan navbar ini ya, misal ini kita tekan navbar login, maka akan memunculkan tampilan login yang mana berisikan username dan password dari penggunanya. Apabila belum mempunyai, maka saudara bisa menekan tombol register ini begitu. Maka jika saudara menekan tombol register, maka akan dialihkan ke halaman selanjutnya, yaitu interface register. Nah, tadi yang di sini-nya itu login, di sini berubah menjadi interface register, di mana isi dari form registernya itu ada username, password, dan juga email. Kemudian jika sudah bisa menekan tombol panah ini. Nah, ketika seorang pengguna sudah mendaftarkan akunnya, sudah mengintegrasikan akunnya dengan sistem kami, maka akan diarahkan ke halaman booking. Di sini pengguna dapat memilih, dapat mengisikan format-formatnya terlebih dahulu, seperti memilih kendaraannya itu berjenis apa kayak gitu. Terus mau booking antrian servis kayak gitu ya, pilih waktunya itu mau jam berapa, tanggal berapa kayak gitu. Kemudian diisikan kilometer terakhir dari motor tersebut. Apabila tidak ada ya dikosongkan, tidak apa-apa. Kemudian ini catatan, sekiranya mungkin ada catatan tambahan yang ingin diisi oleh pengguna supaya nantinya bisa dipahami oleh teknisi kami begitu. Setelah itu pengguna dapat menekan tombol booking. Setelah interface login, maka akan diarahkan ke interface service. Nah, di sini ini lebih detail lagi terkait teknis pengurusan kendaraannya. Jadi di sini pengguna dapat memilih jenis kendaraan yang dia punyai yang ingin diservis di bengkel Samudra Motor. Kemudian masukkan nama merek motornya. Kemudian isikan tahun produksinya juga, dan isikan nomor plat, kemudian warnanya, dan pilih jenis layanan. Nah, maksudnya pilih jenis layanan di sini itu ada jenis layanan misal ganti oli atau ganti ban motor atau layanan full service, jadi diperbaiki semuanya kayak gitu. Satu kendaraan penuh itu diperbaiki ataupun layanan-layanan lainnya. Jadi supaya lebih fokus gitu, teknisi kami juga lebih
jelas memperbaiki memperbaiki kesalahan yang ingin diperbaiki pada kendaraan pengguna. Nah, di sini catatan juga sekiranya ada catatan tambahan dari pengguna mungkin untuk diperhatikan oleh teknisi kami supaya lebih diperhatikan kayak gitu. Setelah itu pengguna dapat menekan order. Nah, fungsinya tab service ini, navbar service ini supaya kita dari sistem bisa mengerti isi data dari kendaraan yang dimiliki oleh pengguna yang mana nantinya ingin diservis di bengkel Samudra Motor. Kemudian ada tab pembayaran, navbar pembayaran ya. Di sini berisi berisi informasi-informasi sebelumnya yang sudah diisikan di navbar service, mulai dari ID booking, kemudian ada nomor plat. Tadi kan ada nomor plat, terus jenis motornya, terus waktu memulainya, jenis layanan yang dipilih. Kemudian di sini akan otomatis muncul jumlah total yang harus dibayar seperti itu. Di sini ada 369.000 ya. Kemudian pengguna dapat memilih metode pembayaran, ada e-wallet, e-money gitu. Kemudian ada tunai, ada transfer bank, ada virtual account juga. Seperti itu. Di sini juga ada catatan tambahan apabila ada hal-hal yang ingin sampaikan kepada kami seperti itu. Nah, di sini ada tambahan tambahan untuk tip untuk pegawai sekiranya pengguna ingin charity, ingin bersumbang, ingin membantu teknisi kami supaya lebih bahagia, bisa menyumbang dengan tip untuk pegawai. Kemudian pengguna dapat menekan bayar ini. Selanjutnya di menu laporan. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu laporan servis tadi dan juga laporan pembayaran. Di mana laporan servis ini menampilkan jenis-jenis antrian pada hari tersebut. Misalnya Selasa 14 Februari 2023. Nah, di sini ada antrian pertama dengan jenis motor Matic, mereknya itu ada Vario, nomor platnya sekian, kilometernya sekian, layanan yang dipilih ada ganti oli, catatannya tidak isi, statusnya komplit. Berarti ini sudah selesai begitu, sudah motornya ini sudah selesai diperbaiki. Kemudian ada antrian yang kedua, jenis motor bebek, mereknya Supra, platnya sekian, kilometer sekian, layanannya full service, catatan tidak ada, statusnya progress, berarti sedang dikerjakan. Nah, kalau ini pending statusnya berarti masih menunggu, masih mengantri begitu. Pengguna dapat juga mencetak laporan ini jika memang ingin memiliki laporannya, jadi dapat dicetak. Selanjutnya ada laporan pembayaran. Nah, di sini lebih seperti kayak invoice kayak gitu. Jadi di sini ada ID pembayaran, ID servisnya tadi, kemudian ada total bayarnya seberapa, kemudian ada metode bayarnya juga dicantumkan di sini, tanggal bayarnya pun dan juga jamnya juga dicantumkan di invoice ini. Catatan juga ada statusnya di mana ini ada lunas dan juga ada yang belum dibayar. Seperti itu adalah tampilan interface pada bengkel Samudra Motor. Pada proyek kali ini, kami menggunakan metode Kanban sebagai penerapan dari Agile metodologi. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dari metode Kanban sebelum kami implementasikan ke dalam proyek kami. Apa kalian pernah mengalami kesulitan dalam mengelola alur kerja tim? Jika pernah, maka metode Kanban adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Definisi Kanban. Kanban adalah salah satu metode dalam manajemen proyek dengan cara membuat visualisasi menggunakan papan, kolom, dan kartu untuk mengelola tugas dan alur kerja secara lebih efektif. Visualisasi itu memungkinkan tim untuk melihat tugas atau pekerjaan yang sedang berlangsung dan memahami informasi kompleks seperti proses, hubungan antar tugas,
serta masalah atau risiko yang memengaruhi kemampuan tim dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu. Biasanya, aktivitas visualisasi Kanban dilakukan di Kanban board yang memuat kartu-kartu sticky notes dari apa yang akan, sedang, dan telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi proyek, status, dan kolaborasi antara anggota tim. Kanban board juga meningkatkan visibilitas status proyek sehingga kita dapat benar-benar memahami kondisi yang tengah dihadapi untuk kemudian melakukan solusi-solusi yang sedang benar-benar dibutuhkan pula. Tahapan-tahapan dalam Kanban board. Umumnya Kanban board dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada backlog, adalah aktivitas mengumpulkan keinginan dan ekspektasi dalam suatu dokumen. Yang kedua ada to do, adalah aktivitas yang akan dikerjakan. Dan yang ketiga ada in progress, adalah aktivitas yang sedang dikerjakan. Dan yang keempat adalah done, adalah aktivitas yang sudah selesai atau yang sudah selesai dilakukan. Keempat tahap di atas membuat semua anggota tim bisa mengetahui sampai mana proses pengembangannya dengan mudah dan cepat. Sejarah Kanban. Kanban sendiri sebenarnya dalam bahasa Jepang berarti tanda visual atau kartu. Konsep ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Taiichi Ohno, salah satu engineer di perusahaan Toyota Jepang. Pada saat itu, Taiichi mengembangkan Kanban sebagai sistem perencanaan sederhana untuk mengontrol dan mengelola pekerjaan serta inventaris pada setiap tahapan produksi Toyota secara optimal. Ide ini ia dapatkan setelah melihat cara kerja supermarket yang mampu mengelola inventaris dengan efisien sesuai dengan jumlah permintaan konsumen. Hal tersebut dilakukan dengan memesan pasokan dari vendor dan mengisi ulang produk hanya ketika melihat sinyal visual berupa rak yang hampir kosong di toko mereka. Pendekatan ini yang kemudian diterapkan pada Toyota, sebab saat itu Taiichi mengidentifikasi masalah dalam manajemen inventaris mereka yang tidak efisien. Metode tersebut diterapkan dengan cara mengomunikasikan tingkat kapasitas pekerjaan setiap pekerja di pabrik secara real time dengan menggunakan kartu antar tim. Misalnya ketika bahan-bahan di jalur produksi kosong, kartu Kanban akan dikirimkan ke bagian gudang untuk memberitahu apa saja yang dibutuhkan. Bagian gudang lalu memberikan sinyal kebutuhan ini pada pemasok yang akan mengirimkan inventaris ke gudang. Proses ini kemudian dikenal sebagai awal dari konsep proses manufaktur JIT atau Just in Time. Hubungan Kanban dan Agile. Kanban dan Agile adalah dua konsep yang saling terkait dalam pengelolaan proyek dan pengembangan perangkat lunak. Inti dari hubungan antara Kanban dan Agile adalah yang pertama, Kanban merupakan metode yang digunakan dalam metodologi Agile. Yang kedua, keduanya mendorong visualisasi aliran kerja dan kolaborasi tim. Yang ketiga, baik Kanban maupun Agile responsif terhadap perubahan. Yang keempat, tujuan utama adalah mencapai pengiriman yang cepat dan kontinu. Tujuan dan manfaat Kanban dalam Agile. Tujuan Kanban, terdapat 3 tujuan pada Kanban. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan visibilitas. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi tim. Adapun manfaat dari Kanban dalam Agile terdapat 4, yaitu yang pertama pengiriman yang cepat, yang kedua adaptasi terhadap perubahan, yang ketiga tidak boros dalam proses pengembangan, yang keempat peningkatan pengelolaan risiko. Prinsip-prinsip Kanban. Yang pertama ada pengiriman yang cepat. Kanban Agile bertujuan untuk mencapai pengiriman yang cepat dan meminimalkan waktu siklus dan mempercepat aliran kerja. Yang kedua, kolaborasi tim. Kanban Agile mendorong kolaborasi yang erat antara anggota tim, komunikasi yang terbuka dan pemecahan masalah bersama. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Kanban Agile memungkinkan tim untuk dengan cepat merespon perubahan kebutuhan atau prioritas melalui penyesuaian papan Kanban. Penggunaan Kanban dalam Agile. Yang pertama, pengembangan produk.
Kanban dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola backlog, menentukan prioritas, dan melacak kemajuan pekerjaan. Yang kedua, manajemen proyek. Kanban Agile dapat digunakan dalam manajemen proyek untuk mengorganisasi pekerjaan, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan pengiriman yang tepat waktu. Pengukuran dan analisis. Waktu siklus atau lead time, Kanban Agile menggunakan metrik waktu siklus untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu item pekerjaan. Yang kedua, pengukuran kinerja. Metrik Kanban seperti Surok, jumlah pekerjaan yang selesai dalam periode waktu tertentu, dan efisiensi tim dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Baik, setelah kita memahami mengenai teori dari Kanban, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari metode Kanban itu ke dalam proyek dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan Trello sebagai platform untuk menerapkan metode Kanban ini. Baik, di sini saya akan langsung menuju ke Trello-nya untuk menjelaskan. Nah, di sini kami membagi pekerjaan-pekerjaan menjadi 4 kelompok. Di sini yang utama adalah to do, kemudian in progress, dan done. Dan untuk kelompok tambahan adalah backlog. Nah, untuk yang pada kelompok done ini artinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang telah kami selesaikan. Nah, di sini misalnya ada pembuatan use case diagram, kemudian menentukan sistem baru, kemudian menentukan kebutuhan fungsional, dan lain-lain. Kemudian pada kelompok in progress ini artinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sedang kami kerjakan, seperti itu. Jadi jika pekerjaan ini telah selesai, kita dapat memindahkannya ke dalam done ini. Nah, begitu juga untuk yang to do. To do di sini artinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami jadwalkan, namun belum dikerjakan atau belum memasuki waktu pengerjaannya. Namun jika sudah memasuki waktu pengerjaannya, pekerjaan pada to do ini akan dipindahkan ke dalam kelompok in progress. Seperti itu. Nah, untuk backlog sendiri bedanya dengan to do. Kalau to do di sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dijadwalkan dan ditentukan siapa yang mengerjakannya. Namun untuk backlog ini lebih ke rencana di masa depan yang akan kita kerjakan, namun belum kita jadwalkan dan tentukan deadline dan tentukan siapa yang akan mengerjakannya. Misalnya di masa depan kami akan merencanakan untuk pembuatan API, kemudian pengembangan front-end, kemudian ada juga testing, mungkin juga ada integrasi payment gateway, kemudian deployment. Jika pekerjaan pada backlog ini akan dikerjakan, maka akan dipindahkan ke dalam to do dan akan ditentukan deadline dan siapa yang akan mengerjakannya. Untuk tiap pekerjaan ini, di sini terdapat deadline-nya. Jika deadline-nya sudah selesai, dapat di checklist di sini dan dipindahkan ke bagian selanjutnya. Di sini sebenarnya kita juga dapat menambahkan anggota mana yang akan mengerjakan tiap pekerjaan ini. Misalnya dengan mengeklik tombol members ini dan akan menambahkan anggota yang akan mengerjakan pekerjaan pembuatan desain interface. Namun karena kebanyakan pekerjaan kami dilakukan secara offline, maka kami akan langsung membagi pengerjaan secara langsung tanpa menambahkan ini. Baik, itu saja penjelasan mengenai penerapan metode Kanban pada proyek akhir kelompok kami. Baik, tak terasa kita sudah sampai di akhir materi ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini sampai akhir. Terima kasih, semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada saya maupun teman-teman saya dalam penyampaian materi ini menggunakan bahasa atau tutur kata dan juga perilaku yang kurang enak dipandang. Saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.